Menuju ke closing, artinya menuju ke close the closing. Penutup kita adalah penutup berhasil menjual kepada konsumen. Apakah yang harus dilakukan? Tentu saja kita tidak dibenarkan untuk setelah membuat goal akan dibidik konsumennya, kemudian akan ditawari produknya, kemudian langsung kita santai-santai sambil menunggu keajaiban. Tentu saja tidak seperti itu. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa sajakah itu? Di video kali ini, di audio sharing kali ini kita akan membicarakan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah persiapan. Kira-kira apa yang akan disajikan, apa yang akan diucapkan nanti, semua harus dipersiapkan. Apa saja yang dipersiapkan? Apakah hanya knowledge-nya saja atau skillnya saja? Tentu saja tidak hanya itu, semuanya dipersiapkan. Penampilannya kita juga dipersiapkan, karena seandainya kita itu pakai tato, kemudian ada cindiannya di telinga kanan kiri, kemudian di leher juga ada cindiannya, bahkan di lidah kita juga ada cindiannya. Kira-kira bisa atau tidak jualan rumah atau jualan apapun lah, jualan asuransi atau jualan apapun? Sepertinya tidak bisa. Kenapa? Karena orang tidak mau lihat penampilannya seperti apa. Maka jaga penampilan kita. Pak, itu bisa Pak, orang tatoan atau orang cindian tetap bisa jualan? Iya bisa, jualan narkoba mungkin, karena sesuai dengan passionnya, mungkin seperti itu. Dan sekali lagi saya juga tidak mengatakan orang bertato itu jelek, orang bertato itu juga orang cindian jelek, terserah. Cuma di dalam dunia penjualan tentu saja kita memperhatikan penampilan kita. Perhatikan juga bau badan kita. Bau badan kita seperti apa? Bau mulut juga termasuk kita perhatikan. Kalau sudah tahu bau badannya bau, maka harus diantisipasi pakai roll on apapun mereknya, silakan. Yang penting tidak bau badannya. Kalau bau badan sudah biasa, tapi bau badan tidak berarti sudah biasa di rumah. Tapi kalau memang direncanakan untuk keluar, apalagi bertemu dengan calon buyer, maka benar-benar penampilan kita menjadi dipersiapkan. Itu adalah persiapan, baik knowledge, skill ataupun penampilan kita benar-benar dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah, kalau orangnya menghubungi lewat telepon, lewat WA atau macam, kita jalin hubungan dengan baik, ataupun sudah kenal, jalin hubungan dulu dengan baik. Jangan tergesa-gesa untuk menonjolkan produk kita. Jalin hubungan dulu dengan baik. Sekali lagi, jalin hubungan dengan baik. Tanya kabar bisa, tanya pekerjaan, tanya anak-anak sehat atau seperti apa. Minimal intinya kita menjalin hubungan dengan baik. Kemudian di beberapa kesempatan atau kita tunggu momen yang pas, kita pitching itu kita buat janji. Kita bisa membuat janji melalui telepon atau melalui WA, bisa, terserah, kita membuat janji. Dan tentu saja saat itu kita benar-benar menepati. Jangan sekali-kali karena sudah dapat janji kemudian kita sia-siakan, jangan sekali-kali, karena orang akan melihat kredibilitas kita seperti apa. Kemudian kita ngobrol-ngobrol biasa saja saat ketemu. Fokusnya kita gali kebutuhannya seperti apa sih konsumen tadi, digali. Saya gimana Pak, di perumahan ini? Perumahan ini saya cukup puas. Oh gitu Pak ya. Apa yang membuat Bapak puas? Ini karena ini luas, ini karena tamannya besar, karena macam-macam. Oh gitu Pak ya. Kita nampung saja, banyak mendengar, jangan banyak bicara. Banyak kita menunjukkan rasa empati, rasa peduli,
dengan si buyer tadi atau calon buyer tadi. Biarkan ngomong ngalir begitu adanya, kemudian kita lihat sela-sela saat beliau berbicara, berilah solusi atau sejenis presentasi yang jadi sebetulnya di perumahan kita juga tidak kalah hebatnya kok Pak dengan perumahan ini. Oh iya iya Pak. Perumahan kita juga tamannya juga luas, kemudian anunya juga seperti itu, itunya juga seperti anu gitu. Mulailah dijelaskan apa yang menjadi kebanggaan atau yang disenangkan. Oh gitu ya, oh iya ya. Terus kira-kira berapa harganya di sana? Wah, ketika seperti itu kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Kalau di ya sekitar kalau orangnya nanya ya sekitar 300 atau 300 lebih sedikit lah Pak. Cuma di tipe kita itu ada mulai ketika nanya harga jangan sekali-kali langsung diberikan harga. Kayaknya pernah dibahas ya di video sebelumnya ini. Jadi diberi kisi-kisi saja kisaran 300-an, sekitar 400-an gitu. Belum dibukakan pressis, ditunjukkan dulu aja kebutuhan si konsumen tadi, rumahnya seperti ini, seperti itu gitu. Kemudian sebelum tadi berangkat dipersiapkan juga handling objectionnya. Ini yang keenam. Handling objection adalah ketika orang menolak, itu kan jauh dari kota. Iya Pak, jadi perumahan kami memang konsepnya adalah green living, artinya adalah bagaimana orang itu bisa menghirup udara yang bebas polusi. Saya kira Bapak juga setuju lah dengan saya bahwa anak-anak kita ini kalau di kota atau di pinggiran kota, ya di kota atau tepatnya di jalan raya besar itu kan luar biasa Pak polusinya. Oh iya benar juga Mas ya. Akhirnya mulailah masuk gitu. Itu kan tempatnya sepi. Kita memang fokus bagaimana Kak di perumahan nggak bising, dekat pabrik gitu. Oh iya benar juga Mas ya. Iya seperti itulah Pak kira-kira gitu. Apa yang kemungkinan ditolak itu dibahas sebelumnya di kantor. Kemudian ketika kita menuju ke konsumen, kita sudah siap, persiapannya sudah banyak. Seperti itu yang saya maksudkan. Kemudian yang terakhir adalah close the closing. Berikan penawaran-penawaran saat membuka press list. Kita tunjukkan ketika orang keberatan harga, kok mahal ya harganya. Ingat, orang kemahalan harga, merasa mahal harganya itu biasanya karena belum tahu nilai tambah atau value dari produk kita. Maka tugas kita apa? Kalau orang keberatan, tunjukkan saja atau uraikan value yang ada di produk kita. Dan kalaupun kita dibandingkan dengan produk lain, jangan sekali-kali menjelekkan produk orang lain. Fokuslah menguraikan atau mengedukasi value produk yang kita tawarkan. Itu adalah 7 hal menuju closing. Semoga bermanfaat. Silakan dipersiapkan, kemudian dipraktekkan dari satu konsumen yang lain. Insya Allah Anda semakin hari akan semakin lihai. Bahkan akan bisa melihat buying signal. Jadi buyer signal maksudnya itu orang mau beli itu ada sinyal-sinyalnya seperti itu. Oh ini kayaknya beli, oh ini kayaknya memang minat beneran. Itu diperoleh dari kita serius atau sering praktek menjumpai konsumen. Maka sering-seringlah praktek, insya Allah akan menjadi mahir dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.